Hai baking lovers, welcome to Tala Kitchen. Di video kali ini saya mau share resep dan cara membuat martabak manis ala teflon yang pastinya enak, empuk, lembut, dan bersarang seperti ini. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya hingga akhir ya, karena di video ini bakal selalu ada tips-tips penting dalam proses pembuatannya. Terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya, agar selalu dapat info video terbaru dari kami. Terima kasih. Langkah pertama, kita tuang air sebanyak 200 ml ke dalam baskom, ke dalam wadah seperti ini. Kemudian sisakan 100 ml. Jadi jumlah total yang digunakan adalah 300 ml. Kemudian tambahkan 4 sendok makan munjung gula pasir seperti ini ya teman-teman. Kalau ditimbang sekitar 50 gram. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga gulanya ini larut. Jadi pastikan gulanya ini sudah larut ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 butir telur, lalu kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Berhubung tadi wadah yang saya gunakan kecil, saya pindahkan ke baskom yang besar seperti ini. Kemudian tambahkan vanili bubuk seperti ini. Saya pakai yang seperti ini. Teman-teman juga boleh pakai vanili cair. Kemudian tambahkan garam sejumput. Lalu aduk hingga semua tercampur rata. Kemudian masukin tepung terigu protein sedang. Di sini saya menggunakan segitiga biru dan masukinnya secara bertahap sambil diaduk hingga tercampur rata. Kemudian jangan lupa tambahkan 1 sendok teh susu bubuk. Kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata sambil kita keprok-keprok seperti ini atau kita pukul-pukul ya teman-teman. Jadi teknik dalam membuat martabak seperti ini terletak pada teknik dalam pengadukan atau pengocokan adonan. Di sini saya menggunakan centong sayur agar mempermudah adonan ini menjadi kalis. Nah, untuk kalisnya adonan martabak bukan seperti kalisnya pada adonan roti. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit, lalu ini kita aduk rata dulu agar adonannya tidak nyiprat. Jadi kita satukan dulu antara adonan dan air, baru setelah menyatu nanti kita lakukan teknik pengadukan dalam martabak, yaitu teknik keprok-keprok atau dipukul-pukul seperti ini, atau biasa dikenal dengan teknik vertikal dari atas ke bawah. Jadi dalam pengocokan adonan martabak ini, punggung sendoknya itu yang kita buat untuk memukul-mukul adonan. Nah, di sini pada tahap ini kita juga melakukan memasukkan udara, maksud saya memasukkan udara ke dalam adonan, sehingga nanti adonan martabak ini bisa berongga. Kemudian tambahkan air setelah setengah kali seperti ini tadi, adonannya masih putus-putus, artinya adonannya belum kalis. Kemudian tambahkan seperempat sendok teh baking powder, kemudian 1/4 sendok teh baking
soda atau soda kue. Lalu ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, ini adonan martabaknya ini belum kalis ya teman-teman. Kemudian kita keprok-keprok lagi, dan di sini saya melakukan keprok-keprok ini kurang lebih 10 menit. Nah, kemudian setelah hasil adonannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika diangkat, adonan ini tidak putus-putus, tapi tetap mengalir, kemudian terlihat seperti transparan. Teman-teman boleh lihat, ini ketika adonannya diangkat, adonannya ini tidak putus-putus. Nah, kemudian kita diamkan selama 30 menit sampai 1 jam. Nah, di sini saya mendiamkannya cuma 30 menit. Kemudian ini saya mau membagi 3 karena saya mempunyai teflon yang berukuran 18 cm. Nah, kemudian saya bagi adonan ini menjadi 3 bagian. Kemudian setelah didiamkan, jangan lupa diaduk-aduk dulu, dikeprok-keprok sebentar. Kemudian sebelum menuangkan adonan, tahap penting dalam memasak atau memanggang martabak manis di teflon, jangan lupa panaskan teflonnya kurang lebih 2-3 menit dengan api sedang. Kemudian setelah 2 menitan, lalu tes dengan percikan air seperti ini ke atas teflon. Jika bola airnya itu lari-lari atau menari, artinya teflon sudah siap untuk digunakan. Nah, kemudian tuang adonan, lalu buat pinggirannya agak tebal sedikit ya teman-teman, sekitar 2 kali diputar-putar seperti ini. Kemudian untuk tahap awalnya gunakan api sedang seperti ini, sebesar ini ya teman-teman untuk ukuran apinya, agar adonan ini muncul gelembung-gelembung atau buih-buih seperti ini nantinya. Jadi pada tahap awal masaknya martabak manis itu gunakan api sedang kalau di teflon. Kalau pakai api kecil nanti adonannya bisa bantat. Nah, penting untuk mengenali apinya. Di sini teknik dalam pengapian untuk martabak manis. Nah, kemudian karena apinya tidak rata, kita perlu memutar-mutar adonan, memutar-mutar teflonnya seperti ini agar matangnya merata. Nah, kemudian taburi gula setelah seperti ini, lalu kecilkan api paling kecil, kemudian diamkan beberapa saat. Nah, untuk ciri adonan martabak ini sudah matang, artinya ketika disentuh sudah tidak lengket lagi. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin agar martabak ini tetap lembut dan empuk. Kemudian letakin di alas loyang yang sudah diolesin dengan margarin, lalu tutup dan diamkan kurang lebih 1 menit agar kulit adonannya ini tidak keras. Kemudian taburi seres, lalu tuang krimer kental manis. Kemudian jangan lupa juga oles kulit luarnya dengan margarin agar martabak ini tetap lembut dan empuk. Nah, kelihatan hasil pertamanya seperti ini ya teman-teman. Jadi walaupun pakai teflon tapi tidak gosong. Nah, ini hasilnya juga kelihatan adonannya ini berserat seperti ini, dan hasilnya juga tidak gosong. Lanjut, sebelum menggunakan teflon untuk pemanggangan berikutnya, jangan lupa teflonnya dibersihkan, cukup pakai tisu seperti ini sampai benar-benar bersih dan panaskan kembali. Nah, teman-teman bisa lihat untuk cara ngetes teflonnya udah siap apa belum. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat tadi bola airnya itu lari-lari atau menari-menari, artinya
teflonnya sudah cukup pas untuk dituang adonan martabak. Jadi penting mengetes untuk teflonnya, karena kalau misalnya teflonnya belum siap untuk digunakan atau belum panas yang tepat, nanti martabaknya bisa bantat kalau misalnya teflonnya ini kurang panas. Jadi poin yang penting dalam proses pemanggangan martabak manis seperti ini yang pakai teflon adalah teman-teman harus sudah memastikan atau memanaskan teflon kurang lebih 2-3 menitan dengan api sedang. Nah, kemudian setelah 2-3 menitan, teman-teman wajib tes air. Pakai air, percikin air. Nah, ketika bola airnya itu lari-lari atau menari-menari, artinya teflonnya sudah siap digunakan. Kemudian agar tidak gosong, kita perlu membantu teflon ini kita putar-putar sedikit agar semua matang merata. Kemudian untuk ciri adonan martabak ini sudah matang, artinya sudah tidak ada yang lengket di tangan. Dan kemudian jangan lupa tambahkan 1 sendok margarin ke adonan martabak yang masih panas seperti ini agar adonan martabak ini tetap empuk. Nah, teman-teman bisa lihat kan, martabaknya cukup bersarang walaupun kita cuma pakai teflon. Nah, kemudian tips pentingnya lagi, jangan lupa setelah matang tutup martabaknya ini kurang lebih 1 menitan. Fungsinya untuk membuat kulit adonan ini, maksud saya kulit martabaknya ini tidak keras. Jadi kita perlu tutup agar uap panasnya itu turun ke bawah. Jadi membuat kulit martabak ini tetap lembut dan tetap empuk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan keju. Hasilnya juga tetap sama, dia tetap berserat seperti ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya, agar selalu dapat info video terbaru dari kami. Terima kasih. Jadi, jika teman-teman mau membuat di rumah, jangan lupa perhatikan step by step, dan paling penting, selalu ikutin tips penting dalam proses pembuatannya agar mengurangi kegagalan. Oke, sekian video dari saya. Thanks for watching and see ya the next video. Bye bye.